Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini boleh, pakai tisu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Seluruh pengurus majelis taklim, kaum ibu Anas, ketua dan seluruhnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, para guru-guru, para ustadzat, jamaah semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur nikmat pada pagi hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Tepat jam 9.30 saya hadir, saya tiba dan menyampaikan kajian insyaallah yang insyaallah materinya bermanfaat untuk kita semuanya. Saya ingat ini adalah pertemuan saya yang kedua kali ya. Sekarang alhamdulillah begitu syiar, begitu banyak jamaahnya yang di belakang, mudah-mudahan bisa terdengar suara saya. Alhamdulillah. Ya. Kedengeran yang di belakang, yang di luar kedengeran? Alhamdulillah. Ini mau dimajuin lagi sih sebenarnya bisa juga nih, kosong ini ya. Sebelah sini. Ya udah. Tapi jadinya miring lihatnya ya. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah. Mari sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan yang baik-baik mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal apapun yang mungkin sedang menimpa kita baik ujian maupun masalah, mudah-mudahan segera ada jalan keluarnya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ilmu yang berkah dan manfaat. Bitilkan niyah la hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik jamaah sekalian, saya dikasih temanya luar biasa nih. Udah tahu temanya? Serumah tapi tidak sejiwa. Berat nih, berat. Serumah tapi tidak sejiwa. Ini mungkin usulan dari jamaah semua kepada para pengurus. Enggak juga, atau di perwakilan dari pengurus. Karena kebanyakan sekarang banyak orang yang serumah tapi jauh hatinya. Serumah tapi kayaknya kosong hatinya, serumah tapi tidak sejiwa dengan pasangan, gitu ya? Ini sejiwanya sama pasangan kan? Iya. Alhamdulillah. Iyanya kompak banget nih ya. Baik jamaah sekalian, serumah tapi tidak sejiwa. Rumah. Kita kalau ngomongin rumah itu kan baiti jannati, semestinya rumahku itu adalah surgaku. Jadi tolong kita sama-sama introspeksi, sudah betah belum di rumah? Alhamdulillah. Coba kita tanya sama suami, udah betah belum di rumah? Hah? Betah insya Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya rumah itu adalah tempat kita bernaung. Rumah itu tempat kita berlindung. Sehingga baiti jannati harus kita jadikan rumah kita itu adalah surga buat kita. Yang dimana ketika lelah di luar, pulang ke rumah tenang hati kita. Yang kalau lagi punya masalah di luar, ketika ke rumah selesai masalah kita. Jangan masalah di luar banyak, ke rumah makin banyak masalahnya.
Ya, rumah ini kan kita jadikan tempat kita berlindung, tempat kita kembali, hilang semua lelah dan akan hilang semua masalah. Ya, makanya kita berharap baiti jannati, rumah itu menjadi surga buat kita. Ya. Nah, cuma ketika lagi di rumah, betah sih, nggak demen juga jalan-jalan, betah di rumah. Cuma kok ada yang salah nih. Kenapa salah? Ada suami di rumah tapi kayak nggak berasa ada suami. Ibu bilang begitu. Kok berasa punya suami, kayak berasa punya suami tapi kayak nggak ada suami di rumah? Kata ibu begitu. Kata suami juga begitu, punya istri kayak berasa nggak ada istri di rumah. Jadi kadang-kadang tuh kita jangan mudah menyalahkan dulu gitu tuh pertama ya. Jangan mudah menyalahkan bahwa kita merasa serumah tapi kok nggak sejiwa. Nah, coba kita lihat dulu nih apa kegiatan kita sehingga suami pun mungkin dalam hatinya merasakan hal yang sama, punya bini di rumah tapi kayaknya nggak terasa ada bini di rumah gitu. Ya, baik jamaah sekalian. Padahal hakikatnya ketika kita berumah tangga maka litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Karena hakikat menikah, hakikat ketika sudah berumah tangga adalah litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup. Untuk mendapatkan ketenangan dalam hati. Ketika sudah ada ketenangan, kenyamanan, wa ja'ala bainakum mawaddah, maka nanti akan timbul rasa cinta. Mawaddah warahmah. Level tertinggi dalam keluarga, level tertinggi dalam pernikahan adalah rahmah. Apa itu rahmah? Pernikahan yang bukan saja saling cinta mencintai, tapi rumah tangga itu sudah dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ciri-ciri rumah tangga yang sudah dinaungi rahmatnya Allah, yaitu kita ini mudah menutupi kekurangan dan mudah melihat kelebihan pada pasangan. Saya sering bertanya kepada pasangan-pasangan, saya mau tanya sama ibu, kira-kira ibu sekarang kalau ngelihat suami, ini sering sih bu, saya tanya ini sama siapapun gitu ya. Ibu kalau ngelihat suami, rasa di hati, cinta, sayang, apa ngenes bu? Cintanya ada, sayangnya, kesiannya. Saya minum dulu kalau gitu. Cintanya ada tentu, sayangnya ada, tapi di atas cinta dan sayang kesian ngelihat suami, ya. Karena itu kalau ibu punya rasa kasihan, maka itulah di antara tanda-tanda pernikahan sudah rahmat dari Allah. Lihat suami nggak seganteng dulu. Kalau kata kita gitu, kata suami juga istri saya nggak secantik dulu. Kalau dulu dipandang enak, tapi sekarang juga alhamdulillah. Dulu kalau lagi bersama senang, karena kalau deket bersama ya pantes. Sekarang nggak apa-apa deh, asal kelihatan. Kan ibu kadang-kadang suka diminta sama anaknya, bu tidur dong di rumah saya nginep gitu ya. Rumah anak ibu gede. Tapi bapak nggak suka, suami ibu nggak seneng kalau nginep gitu. Dia bilang sama anak kita, iya ibu sih mau nak nginep, cuma bapak tuh nggak mau. Nginep-nginep tuh bapak nggak mau. Ya udah ibu aja yang nginep, bapak mah nggak usah. Pasti jawaban ibu, nggak enak. Kesian bapak sendirian di rumah. Padahal di rumah juga nggak diapa-apain. Cuma seneng aja gitu berdampingan ya. Seneng aja bersama. Tuh kadang-kadang gitu sekarang tuh bu. Tuh kadang-kadang gitu. Yang penting ada di rumah. Tapi pasti dalam hati kecil merasakan ini serumah tapi kenapa nggak sejiwa ya. Ada faktornya. Ya, ada beberapa faktor, 3 di antara faktornya. Yang pertama, ya, faktor atau sebab
serumah tapi nggak sejiwa. Yang pertama itu tadi saya merangkum di mobil nih Bu ya. Jadi makanya coret-coretnya di mobil. Yang pertama mungkin lupa tujuan hidup bersama. Sebab serumah tapi nggak sejiwa, alasan yang pertama adalah lupa tujuan hidup bersama. Apa tujuan hidup bersama? Saling. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuannya tuh itu. Naik level dalam jenjang keluarga. Ya. Kan dalam keluarga tuh ada jenjangnya, Bu. Dalam pernikahan tuh ada jenjangnya. Makanya disebutkan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah. Itu tujuan hidup. Tujuan berkeluarga. Pertama, sakinah. Damai, tenang, nyaman. Naikin levelnya, upgrade menjadi mawaddah. Kalau sakinah itu biasanya memandang fisik. Ya, damai, nyaman, tenang bersama. Tapi yang dilihat kadang-kadang masih urusan-urusan zahir nih, masih urusan fisik. Kita senang bersama karena nyambung ngobrolnya. Kita senang karena emang tipe saya banget, gitu ya. Tipe saya banget. Dulu. Ini ngomongin sakinah. Ya, masih fisik. Tapi naikin levelnya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum, maka Allah akan jadikan kepada kalian setelah adanya ketenangan mawaddatan. Apa itu mawaddah? Cinta. Cinta. Yang namanya cinta itu selalu ingin memberi, tidak mengharapkan kembali. Itu cinta tuh. Ada lagunya ya? Apa lagunya? Selalu memberi. Kasih ibu. Ibu kan punya cinta kayak apa sama anaknya? Kasih ibu. Hanya memberi, tak harap kembali. Cinta seorang ibu gak usah diragukan lagi. Cintanya ibu sama anak, apa juga kita berikan yang terbaik. Betul apa enggak? Anak pengen ini sebisa mungkin kita akan berikan. Cinta itu, mawaddah itu adalah kita ingin memberi aja, nggak mengharapkan pengembalian. Kita pengen memberikan aja yang terbaik, itu cinta namanya. Ya, kadang-kadang kita memberi, kita masakin, kadang-kadang boro-boro dipuji, ngucapin makasih juga enggak. Tapi nggak pernah berhenti kita ingin memberikan yang terbaik. Ya, cinta itu ingin memberi, nggak pengen berharap kembali. Kalau kembali diberikan kembalian, subhanallah, alhamdulillah. Tingkatan yang paling tinggi adalah rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu sudah tidak nampak kekurangan-kekurangannya. Sudah tidak kelihatan kekurangan-kekurangannya, cukup berdekatan bersamanya, itu sudah menjadi sebuah kenikmatan. Sehingga timbullah satu julukan, mudah-mudahan pengen bersamanya dunia sampai ke surga. Dunia sampai ke surga. Bukan selamanya dunia. Bukan, ada sebuah istilah, pokoknya sehidup semati. Itu cuma istilah doang. Prakteknya mau nggak? Kakek jangan disebut. Pokoknya bang saya cinta banget bang, pokoknya sehidup semati. Jangan kita ucap begitu. Sehidup sesurga. Suami kalau ngomong gitu, saya cinta sama kamu pokoknya sehidup semati, kita bilang gombal. Itu hanya sebuah istilah. Tapi kita katakan sehidup sesurga. Apa makna sehidup sesurga? Di dunia bersama dengan kecintaan, dengan kebersamaan. Senang bersama, susah pun bersama. Ingin berharap hidup sama-sama di surga, makanya sama-sama saling mengingatkan pada kebaikan. Karena kalau cuma kita doang yang rajin ibadah, hanya kita yang senang melakukan kebaikan, kita biarkan pasangan kita tidak senang ibadah, maka itu maknanya bukan pengen bersama di surga. Kenapa? Karena surga itu orang-orang pilihan yang bisa masuk ke dalamnya, hanya orang yang punya banyak amal-amal ibadah. Kenapa nih seorang istri memberikan masukan, memberikan ajakan kebaikan, memberikan motivasi kebaikan? Karena bang, kita pengen dunia bareng, surga juga bareng.
Saya pengen sedekah, ayo bang kita sama-sama sedekah. Ngaji, ayo bang kita sama-sama sedekah ngaji. Kebaikan amalan, ayo bang kita sama-sama. Kenapa? Supaya catatannya tuh sama. Sehingga ketika saya dipantaskan masuk ke dalam surga, saya juga pengen abang dipantaskan masuk ke dalam surga. Begitu juga suami, Bu. Ketika suami mengajak ibu kepada kebaikan, ayo Bu, tutup aurat. Ayo sholat, ayo jangan maksiat, ayo jangan mengumbar aib. Itu tujuan suami adalah ingin bersama dunia sampai ke surga. Jangan kita berpikir negatif, ya Allah, masa begitu doang nggak boleh. Kalau memang untuk kebaikan, maka berhusnuzon lah. Tujuan suami pengen dunia bersama, di surga pun juga bersama. Karena sekali lagi, surga adalah untuk orang-orang pilihan. Ya, jadi jangan lupa nih. Kadang-kadang lupa tujuan hidup bersama sehingga bikin hidup itu hatinya hampa meskipun hidup serumah. Sehingga nggak ada satu tujuan. Kalau satu tujuan, apa tujuan kita? Pengen bahagia dunia sama-sama, pengen di surga masuk sama-sama, itu tujuan kita, maka insya Allah itu kita akan terhindar dari kekosongan jiwa meskipun serumah. Nah, sebabnya pertama, orang serumah tapi nggak sejiwa, yaitu karena lupa tujuan hidup bersama, saling mengingatkan. Suami istri kan pakaian, saling tutup kekurangan, saling tutup aib dan saling melengkapi. Ya, sekarang saya mau tanya, Bu, ini yang usia pernikahannya sudah agak banyak ya. Saya alhamdulillah bersama dengan suami tahadus bin nikmah, Allah izinkan sudah menjalani pernikahan 25 tahun. Mudah-mudahan panjang jodohnya, dan saya memang minta sama Allah, ya Allah jangan diganti dunia sampai surga, biarkan dia menjadi pasangan saya. Bu, saya mau nanya ibu sama yang mungkin usia pernikahannya lebih daripada itu. Mungkin ada yang sudah 40 tahun, ada yang 50 tahun. Pertanyaan saya, masih suka ribut apa enggak? Masih. Bahkan kadang-kadang ngeributin hal-hal sepele, betul apa enggak? Urusan kita ngomong pelan, kata suami, ngomong pelan amat gak kedengeran? Kadang-kadang kalau misalnya kita kencengin suaranya, kata suami, ya Allah emang kuping saya gak denger apa ngomong kencengnya? Kadang-kadang hal-hal sepele gitu. Kadang-kadang urusan yang gak penting diributin, betul apa enggak? Tapi memang itulah nikmatnya pernikahan. Ketika ada selisih paham, setelah adanya kedamaian, setelah ada selisih paham, setelah adanya nih ribut-ribut kecil, ya, ketika adanya perdamaian, hidup akan jadi lebih indah. Jadi makanya jangan berpikir bahwa orang berumah tangga nggak ada ributnya, nggak ada ributnya. Justru pasangan yang ada pada kita, Allah izinkan dia hidup bersama kita karena memang itulah yang Allah pilihkan buat kita. Cocok. Jangan ada kalimat kita nggak cocok. Enggak, memang beda. Ada istrinya pendiam, suaminya banyak ngomong. Ada suaminya pendiam, istrinya kebanyakan kan gitu. Jarang ada yang suami istri ngomong terus. Jarang ada suami istri yang hobinya sama gitu. Tapi kenapa semacam itu? Karena memang untuk saling melengkapi. Jadi jamaah sekalian, kadang-kadang serumah tapi nggak sejiwa karena lupa tujuan hidup bersama, dunia bersama, bersama juga nanti kelak di surga. Amin ya robbal. Yang selanjutnya kadang-kadang yang bikin hidup serumah tapi nggak sejiwa karena asyik dengan kesibukan masing-masing. Asyik dengan kesibukan masing-masing yang berkepanjangan. Asyik dengan kehidupan masing-masing, dengan kesibukan masing-masing yang berkepanjangan. Kalau misalnya kadang-kadang kan ibu asik masak, asyik gitu. Ya nggak apa-apa, itu hobi ibu masak. Tapi lihat dulu, jangan akhirnya kesibukan ibu, hobinya ibu bisa mengabaikan pasangan kita. Begitu juga suami. Ketika misalnya suami asyik, kira-kira suami asyiknya ngapain biasanya? Hah? Mancing. Ya nggak apa-apa, hobinya.
Tapi tolong mancingnya bisa. Cuma mancingnya itu, ingat, hal itu bisa membuat yang di rumah kecewa, yang di rumah kesel. Ya, silakan melakukan hobi tapi jangan yang berkepanjangan. Itu biasanya penyebab serumah tapi tidak sejiwa, karena masing-masing asik melakukan aktivitas, melakukan kesenangan yang berkepanjangan. Sekali lagi, kesenangan dilakukan silahkan, tapi jangan berkepanjangan. Ya, apalagi nih yang punya waktu sibuk. Kadang-kadang bapak di rumah udah kerja, ketika di rumah mauan kita mah jangan HP lagi. Ya, kan di rumah udah tinggal sisa-sisa waktu. Kerja pulang dari jam 6, berangkat dari jam 6, jam 7 pulang di rumah kadang-kadang jam 6 lagi. Tuh waktu sisanya jangan pakai HP lagi. Kenapa? Karena ada bini kata ibu. Bang, nih ada bini bang. Sekedar buka HP, sekedar mungkin melihat status-status, tapi jangan menghabiskan waktu sehingga mengabaikan istri. Kemudian kita pun juga begitu. Suami nggak ada, masak deh, bebenah. Tapi ketika suami pulang, jangan kita menghindar, deketin. Apa? Hah? Gelendotin boleh. Cuma kalau suami lagi gerah banget jangan digelendotin. Lagi gerah ini nih. Tinggalkan, kita juga tinggalkan. Kita juga nih kadang-kadang kan diuji dari HP. Ya Allah. Iya bang, maaf bang nih soalnya pesanan kue banyak nih. Tapi ketika suami pulang, nah itu, tinggalkan dulu. Nikmati kebersamaan. Kadang-kadang silahkan nikmati ketika memang tidak sedang bersama, tapi ketika lagi bersama, ketika memang di rumah lagi bersama, maka tinggalkan sesaat. Kenapa? Karena hidup kita adalah bersamanya. Yang ketiga, sebab kadang-kadang serumah tapi nggak sejiwa, kurang menghargai keberadaan. Kurang menghargai kebersamaan. Kalau yang kedua tadi asyiknya melakukan kesenangan yang berkepanjangan. Itu terus gitu ya, akhirnya kesel ini nih nggak diobatin. Suami kagak sadar, kita nggak sadar, akhirnya keselnya berkepanjangan, akhirnya keselnya lama. Nah itu yang bikin hati kesel kosong gitu. Nah yang ketiga adalah kadang-kadang sebabnya kurang menghargai kebersamaan, kurang menghargai keberadaan. Bu, ada sebuah istilah, orang itu bisa menghargai seseorang apabila sudah kehilangan. Baru terasa sepi ketika sudah tiada. Ketika sudah kehilangan, disitulah baru bisa menghargai keberadaan seseorang. Mumpung belum kehilangan, maka hargai kebersamaan. Kadang-kadang gitu tuh, kurang menghargai, ya, kurang menghargai. Berapa banyak seorang istri, mohon maaf, ketika suaminya sudah meninggal dunia, dia mengatakan, ya Allah bang maafin saya, abang masih ada, saya ngomel mulu. Bahkan ada juga seorang suami yang ketika istrinya meninggal dunia, dia banyak sedih, banyak merenung, ya Allah ketika istri masih ada saya enggak, saya sia-siakan dan saya tidak menghabiskan waktu bersama dengannya. Kalau saja saya tahu sebegini cepatnya, maka saya pasti akan menghabiskan waktu bersama dengannya. Jadi makanya, udah 5 tahun, udah 5 tahun sendiri, Masya Allah, ya, merasakan kehilangan, ya, tahu begitu mah nggak saya sering, saya ngomel banyak gitu ya. Kalau begitu mah biarin ya gitu, ya. Nah kadang-kadang gitu, kurang menghargai kebersamaan. Karena kalau sudah kehilangan, barulah kita merasakan
kehilangan. Oleh karena itu menjadi penyebabnya. Banyak sebab yang lain, tapi saya mengambil poin 3 aja. Yang pertama, terkadang sebabnya lupa tujuan hidup bersama. Bahwa kebersamaan ini perlu dijaga. Bukan hanya bersama di dunia, tapi bersama sampai ke surga. Kenapa? Karena pernikahan adalah sebuah nilai ibadah. Senang, Bu, yang namanya jin dasim, senang tepuk tangan kalau kita ribut. Jin dasim senang kalau kita ini menjaga jarak. Namanya dasim. Bukan kasim, bukan dasim. Jin dasim ini senang kalau rumah tangga ribut. Jin dasim senang kalau rumah tangga itu bermasalah. Nah, karena itu, kenapa? Karena pernikahan adalah ibadah. Niatkan pernikahan kita untuk ibadah bersama dunia sampai ke surga. Yang menjadi sebab yang kedua adalah biasanya kegiatan ya asyik dengan kegiatan masing-masing. Dan yang ketiga biasanya lupa dan kurang menghargai ketika bersama. Ya, kalau udah kehilangan ngebayangin, kalau lagi ada pasangan enak kali kalau bareng-bareng ini, enak kali kalau bareng-bareng begitu. Nah, kita alhamdulillah yang masih bersama, nah itu ya, hargailah kebersamaan. Nah, karena itu jamaah sekalian, apa sih yang harus kita rubah? 4 hal. Agar rumah tangga kita menjadi baiti jannati. Agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan. Agar rumah tangga kita menjadi rumah yang bisa menjadi tempat pulang kita bersama. Ketika di rumah kita saling merindu. Di rumah kita saling menikmati kebersamaan. Di luar pun kita bisa saling merindu. Ya. Ini Bu, ada orang yang mengatakan, ya Allah Ustazah, udah pernikahan udah umur sekian, umur udah segini, suami misalnya umurnya 60, istri umurnya 50, udah tua Ustazah, tapi yang namanya cinta harus dipupuk. Cinta harus dipupuk. Supaya ketika di rumah ada kenyamanan dalam hati, di rumah tetap terasa satu jiwa dengan pasangan. Ada yang harus dirubah. Apa? Yang pertama, sampaikan kepada pasangan. Ya. Nah, ini tadi ada yang bilang katanya udah 5 tahun Ustazah sendirian. Mudah-mudahan nanti Allah kirimkan lagi pasangan pengganti yang terbaik. Pokoknya yang di sini yang punya jodoh, yang punya pasangan biar panjang jodohnya. Amin. Yang belum punya jodoh enteng jodohnya. Amin. Yang amin nenek-nenek ini banyak. Ya kita nggak tahu. Karena kan tujuan kita ini memang kalau ya kita Bu punya anak 5, anak udah nikah masing-masing. Ya. Tapi subhanallah tanpa mengurangi rasa hormat kepada kaum laki-laki, tanpa mengurangi, karena laki-laki pun juga banyak yang semacam itu. Perempuan itu biasanya kalau ditinggal sama suami lebih kuat bertahan. Kenapa emangnya? Banyak yang dipertimbangkan, ya. Tapi memang secara nalurinya, secara hukumnya ada sesuatu yang mudah ditekan oleh seorang perempuan. Syahwatnya dia bisa tekan dengan kesibukan ngurusin anak, kesibukan datang ke majelis ilmu, kesibukan dengan beraktivitas. Ya, karena punya rasanya tuh dalam gitu. Tapi bukan berarti seorang suami ketika menikah lagi itu adalah sebuah hal yang salah, karena memang ada sesuatu yang harus dia salurkan. Kemudian juga suami itu juga normalnya biasanya ketika dia usia lanjut, maka harus ada sesuatu yang ngurusin atau yang mendampingi. Tapi ini sifatnya relatif. Seorang istri juga ada yang dia nggak mampu sendiri. Kenapa nggak harus menikah lagi? Karena menghindari fitnah misalnya. Karena yang namanya perempuan sendirian fitnahnya banyak banget. Apalagi masih cakep, apalagi masih muda, apalagi masih bening. Banyak banget fitnahnya. Ada orang yang menikah, seorang perempuan menikah, kenapa? Ya karena untuk menghindari fitnah. Fitnahnya luar biasa. Kalau saya sendiri banyak banget godaan-godaan dan lain sebagainya. Semua innamal a'malu binniyat. Sah-sah saja gitu. Ya, sah-sah saja. Baik jamaah sekalian. Yang pertama adalah harus dirubah apa? Sampaikan. Sampaikan, kemudian komunikasikan apa hal yang kita tidak senangi dengan pasangan di waktu yang tepat, dengan cara yang baik. Karena pasangan itu adalah teman hidup kita. Kalau kita memendam sesuatu amarah,
Memendam sesuatu, akhirnya kesel itu, marah itu yang tadinya cinta berubah jadi benci. Benci itulah yang akhirnya menutup rasa kepada pasangan. Serumah tapi gak sejiwa. Kenapa? Gedek aja bawaannya. Kesel aja bawaannya. Empet banget bawaannya. Kenapa empet? Karena tidak disampaikan kekesalan kita. Perlu berkomunikasi. Jangan ditahan. Begitu juga pasangan, begitu juga suami. Ibu hargai ketika suami menyampaikan keluh kesahnya. Nah, oleh karena itu yang pertama adalah bentuklah komunikasi, sampaikan keluh kesah kita di waktu yang tepat dengan bahasa yang baik. Cari waktu yang tepat. Nih suami pulang-pulang keringetan, lagi capek, lagi lepek, langsung dikasih pertanyaan-pertanyaan yang gak layak. Langsung diminta permintaan yang kurang tepat, waktunya nggak pas, bahasanya pun juga kurang tepat, penerimaannya pasti nggak baik. Tapi kita tahan dulu, ambil waktu yang pas, cari waktu yang tepat, suami lagi santai, kasih teh, lagi enak, bisa ngobrol di rumah, bisa ngobrol di teras. Dalam waktu yang tepat, bahasa yang baik, sampaikan. Bang, kita tuh kayaknya makin jauh nih bang. Gitu. Sambil kita pilihkan masing-masing ibu tahu ya bahasa yang bisa dipergunakan sama suami. Suami itu senangnya bagaimana, bahasanya bagaimana, kapan waktu yang tepat, kan masing-masing beda-beda nih. Sampaikan. Sambil saya kasih trik satu, saya kasih tips kok trik. Saya kasih tips satu, ibu kalau mau bicara sama suami, lihat waktu yang tepat, di bahasa yang baik, sebelum bicara ucapkan Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Gak usah kencang-kencang, dalam hati aja. Bang, saya mau ngomong. Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Jangan, aduh, jangan. Ketawa deh, jangan. Dalam hati aja gitu. Ntar suami, nih maksud kamu apa nih begini nih? Sampai enggak? Rabbi syrahli sadri. Dalam hati 3 kali minimal. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sadri. Apa sih artinya Rabbi syrahli sadri? Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan urusanku. Ini lagi punya masalah nih kami nih. Tolong mudahin ya Allah. Rabbi syrahli sadri. Lapangkan dulu dadaku nih supaya kalau ngomong gak pakai emosi. Kalau ngomong pakai emosi udah salah, Bu. Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku, kalau ngomong tuh biar tenang. Wa yassirli amri, beresin urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, mudahkan lisanku agar mampu mengucapkan yang dia pahami. Wa yassirli Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani, lancarkanlah lisanku untuk mengucapkan sesuatu permintaan, mengucapkan sesuatu bahasa yang dia mudah dipahami. Itu doa kita minta sama Allah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kan doanya Nabi Allah Musa alaihissalam. Baru ngomong dengan bahasa yang baik, ketika waktu yang tepat, insya Allah Allah akan ringankan lisan kita mudah dan Allah akan buka pintu hati pasangan kita untuk menerima bahasa kita. Sampaikan saja, sampaikan. Pun juga begitu. Ketika suami bicara, ibu juga harus tekan emosi. Kalau ada permintaan suami, jangan ibu bilang, gitu doang. Jadilah kita pendengar yang baik. Ketika kita bicara, gunakan lisan yang baik. Ketika suami bicara, pergunakanlah 2 telinga kita, telinga mendengarkan keluh kesahnya. Meskipun kadang-kadang ada yang pengen kita jawab, kadang-kadang pengen ada yang kita langsung bantah, tapi tekan dulu, biarkan keluar. Biarkan suami mengeluarkan kalimatnya. Tapi Ustazah gimana tuh suami ngomong, ini nggak tahan pengen ngejawab. Karena kan pada hakikatnya perempuan banyak banget ngomongnya dibanding laki-laki. Maka ketika suami menyampaikan hal semacam itu, lisan kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini lisan nih udah pengen bales, lisan udah pengen bantah, lisan udah pengen ngomong, maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Juga ngomong sholawatnya jangan kenceng-kenceng, dalam hati aja.
Ini ngomong sholawat sampai matanya melotot lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mati gitu. Kenapa? Supaya memberi cahaya buat hati kita. Suami lagi ngomong gitu ya. Udah bukan zamannya juga kita membantah-bantahan, jidal tuh bukan saatnya lagi, dengerin aja gitu. Ada timbal balik. Ada timbal balik. Bukan hanya kita yang mau didengar, tapi juga kita harus mendengarkan. Di waktu yang tepat, dengan bahasa yang baik. Bang, ada yang pengen saya omongin. Iya, saya juga pengen ada yang saya omongin. Ngomong apa, Bang? Waduh. Ada yang begitu. Ya. Bismillah. Buka komunikasi sambil introspeksi. Ketika suami menyampaikan, terima. Oh iya ya. Karena tujuan kita bukan buat sesaat. Tujuan kita bukan untuk menang ketika itu. Tujuan kita menekan emosi untuk panjang hidup kita bersama dengannya. Untuk meskipun serumah, ya kita hidup serumah, tapi hati kita tetap saling terisi. Jadi tahan untuk beberapa jam saja untuk bisa keberlangsungan hidup kita bahagia yang lebih baik lagi. Karena biasanya mohon maaf, kalau ada orang ngomong-ngomong udah emosi aja, udah deh nggak usah deh, nggak jadi, udah. Akhirnya keselnya berkepanjangan. Mendingan tahan sesaat, kita ungkapkan unek-unek kita, sampaikan komunikasi kita, pun suami menyampaikan komunikasinya di asal waktu yang tepat, bahasa yang baik, maka hari itu menjadi hari yang clear, selesai, sudah, ya udah, tuntas. Ya, jadi buka komunikasi dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, sambil introspeksi. Jangan kita gengsi ketika kita ada kesalahan. Mudah untuk kita, ya udah saya minta maaf, memperbaiki ke depannya. Itu yang pertama, ya. Tapi nggak kuat Ustazah, pengen marah aja gitu bawaannya. Pegang batu, Bu, pegang batu. Pegang telur juga boleh, ntar matang tuh telurnya di sini. Baca salawat. Kita mau ngomong baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Tapi ketika suami mungkin sedang didengerin, disimak, biarkan dulu selesai bicaranya, baru kita yang bicara. Sambil mendengarkan, kalau ada emosi hati, baca salawat. Kenapa? Karena zayyinu majalisakum bisolati alaiya, kata Nabi. Hiasi ketika kau duduk, kata Nabi, bisolati alaiya, dengan salawat kepadaku, fa inna salatakum alaiya nurul lakum, karena salawat yang kalian baca akan jadi cahaya buat kalian. Jadi makanya baca salawat aja supaya hati tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan komunikasi saling terbuka dan saling menghargai. Komunikasinya sudah, yang kedua saling terbuka dan saling menghargai. Sampaikan saja, Bu, apa yang kita nggak suka. Sampaikan saja apa yang memang semestinya. Sampaikan saja, bukankah tugas kita adalah kembali tadi tuh, tujuan hidup adalah bersama dunia sampai bersama di surga. Sampaikan, terbuka. Jangan ada yang ditutupin. Nomor 2 adalah keterbukaan. Karena keterbukaan itu membuat tanpa disadari hati kita dengan hati pasangan akan menyatu. Terbuka. Jangan ada yang disembunyiin. Biasanya yang disembunyiin urusan perempuan itu kalau dia banyak check out di online. Check out. Bunyi bel, deg-degan. Suami ada di bawah nggak ya? Suami buka nggak ya? Sampaikan. Hah? Iya ya. Kalau memang suami memberikan masukan, kamu tuh jangan belanja terus, maka hargai. Kalau kebalikannya, kita bisa sampaikan, Bang, udah banyak kebutuhan. Pertama, komunikasi. Yang kedua, kita adanya sifat keterbukaan, dan kemudian juga adanya saling menghargai. Emang kamu suka apa sih, Bang, barang itu? Ya udah, cuma ya saling menghargai gitu. Biasanya bukan hanya masalah belanja, kadang-kadang masalah hubungan dengan mertua. Kadang-kadang masalah dengan iparnya. Ya, kadang-kadang masalah dengan kawannya. Seorang istri terkadang diuji. Dengan apa? Ketika suaminya memberi kepada mertua.
memberi kepada orang tuanya maksudnya. Kalau kitanya udah langsung nolak, awas ya bang, jangan sampai kamu ngasih duit sama ibu kamu nggak bilang-bilang saya. Awas. Itu sebuah ancaman yang sesungguhnya bikin suami tertutup kepada kita. Duit-duit saya yang kerja. Kalau kata suami, emak-emak saya, dia susah, maka cintai orang tua, cintai mertua, maka itu akan baik-baik saja. Jadikan mertua adalah orang tua kita juga, maka ketika mertua susah, kita pun juga ikut susah. Bukan saja suami yang susah, kita istri pun juga ikut susah. Awas ya bang, jangan kamu datang ke rumah si empok ini, kakaknya dia misalnya kakaknya. Kenapa kita harus memutuskan tali silaturahim? Yang paling penting yang harus dijaga dalam rumah tangga, pertama orang tua, yang kedua saudara kandung, yang ketiga kerabat. Pertemanan hukumnya sunnah. Sekali lagi orang tua, saling terbuka, saling menghargai. Orang tua dia, orang tua kita juga. Orang tua kita, orang tua dia juga. Yang kedua saudara kandung. Ini mutlak harus dijaga hubungannya. Kurang dikit, lebih dikit, maklumin aja. Saudaranya dia, saudaranya suami, saudara kita. Saudara kita, saudara dia juga. Kurang dikit, lebih dikit, maklumin. Kenapa? Karena Allah takdirkan kita berkerabat. Allah takdirkan kita bersaudara. Ya. Untuk menjaga jarak, karena memang merusak, masih dimaaf. Tapi jangan memutuskan tali silaturahim. Kenapa gitu jaga jarak sama saudara? Habis ustazah kalau sama dia nih, akhirnya ntar jadi toksik, jadi merusak misalnya. Justru kita nih menjaga jarak, tapi jangan berharap terus menjaga jarak. Karena sama saudara harus kita rangkul. Karena tidak ada yang membahagiakan orang tua ketika anaknya akur. Bukti kita bakti sama orang tua, bukan saja kita bakti kepada orang tua, tapi kita saling menghargai kepada saudara, menghargai kepada keluarga, itu akan membuat orang tua kita bahagia. Kemudian kerabat, ponakan, uwa, encang, encing, paman, bibi, ya itu kerabat harus kita jalin. Harus kita jalin. Untuk teman, urusan sunnah. Kita lihat teman kita, mengganggu enggak? Bermasalah enggak? Kalau bermasalah, boleh kita menjaga. Karena bukan kewajiban. Tapi kalau memang kawan kita ini baik, kawan kita ini bisa mengingatkan kita kepada kebaikan, maka silakan dipertahankan. Tapi yang harus dijaga, orang tua, saudara kandung, kemudian kerabat. Jadi oleh karena itu poin yang kedua adalah terbuka. Kita redam emosi kita tahan hawa nafsu kita agar suami mudah terbuka. Kalau emang ada yang nggak suka pada diri kita, sampaikan kepada pasangan. Ya, meskipun itu hal yang nggak gampang, tapi insya Allah dengan tulus ikhlas niat kita ingin memperbaiki semuanya, maka semua akan baik-baik aja. Ya, yang ketiga, coba buat kegiatan bersama. Buat kegiatan bersama dengan pasangan, baik di dalam maupun di luar rumah. Di dalam, ya silahkan masing-masing mengatur kegiatan, hanya sekedar ngopi bareng, duduk ngeteh bareng, duduk teh ada kuehnya 1 jam, tapi berkualitas. Lakukan hal itu bersama. Cari waktu yang sekira tidak mengganggu. Suami udah selesai tugasnya, ibu sudah selesai tugasnya, biasanya pada malam hari. Makanya dalam ilmu psikologi itu yang namanya suami istri bagus banget kalau menggunakan waktu di malam hari sebelum tidur. Namanya pillow talk. Belum tidur, udah lepas, nggak ada yang kita pikirkan, ngobrol. Tapi kata ibu, ya Allah ustazah, saya ngajak ngobrol dia nyongorok. Itu atau waktu yang biasanya berkualitas. Ya, karena maghrib mungkin suami di masjid, isya mungkin masih pada makan malam, anak juga masih bolak-balik. Cari waktu berkegiatan bersama. Hanya sekedar duduk, minum teh, makan kacang, kue, itu bersama. Tapi berkualitas. Atau berkegiatan bersama di luar. Apa di luar? Motoran. Boncengan. Ibu kan kayaknya diajak ke supermarket, di sini deket juga udah girang banget ya.
Itu sampaikan sama suami, bang, kalau misalkan kita seminggu sekali dong bang jalan, sekedar beli martabak di sebelah situ bang, sekedar beli bakso di situ bang, bukan makanannya, bukan harganya, tapi kebersamaannya. Nanti secara tidak langsung kita senang diperlakukan semacam itu, suami senang memperlakukan semacam itu, tanpa disadari hati kita dengan hatinya akan bersatu. Maka meskipun serumah pasti tetap akan sejiwa. Kenapa? Karena kita suami istri. Feeling suami istri itu kuat. Jadi kalau kita nggak suka, kalau kita benci, magnetnya negatif kepada hati suami. Maka disitulah sulit untuk menemukan satu frekuensi, satu jiwa. Tapi kalau emang kita seneng banget deh, abang pokoknya nggak usah repot-repot bang, saya mau orang majelis, orang yang suka ngaji, nggak usah ngasih saya emas berlian, nggak usah. Tapi nggak mau nih, jadinya nggak mau, ya mau kalau ya sih. Nggak, maksudnya nggak yang kita materialistis lah ya. Kita nggak berpikir materi. Tapi kalau misalkan sekedar kebersamaan dengan kendaraan bermotor, makan bakso di ujung gang, itu pun juga kadang-kadang kita yang bayar. Nggak apa-apa. Betulnya kenceng banget ya Bu. Karena suami kan gak nyerahin duit ke ibu. Suami nggak megang duit. Tiap hari mau berangkat dikasih 5.000. Ya Allah. Ya. Gitu. Insya Allah tidak termasuk pemborosan apabila kita keluar uang bersama dengan pasangan. Ya. Makan, bukan makanannya, tapi kebersamaannya. Karena kenapa? Kalau kita keluar, bang aku seneng loh bang kalau kayak gitu aja. Senangnya kita akan memberikan energi positif kepada hati suami. Suami pun juga akan memberikan energi positif sehingga ketemu positif. Energi positif kebersamaan, Masya Allah. Ya. Sempetin, jangan ngerasa males keluar. Sempetin. Masing-masing punya kegiatan, silahkan. Ya, silahkan masing-masing mengatur kegiatan apa nih yang bisa bersama. Ya nggak mungkin motoran ustazah, suami emang juga kakinya kalau jalan udah sakit mulu misalnya. Ya udah di rumah duduk bersama, suami pakai kain, ibu pakai daster misalnya. Ya nggak apa-apa, yang penting kebersamaan itu. Ya bikin teh, tehnya juga teh godokan, kuenya juga pakai kue rengginangnya karena gigi udah nggak ada dicelupin di teh. Yang penting kebersamaannya, bukan nilainya, bukan tempatnya, tapi kebersamaannya. Itu akan tercipta hati yang terisi sehingga akan ada energi positif. Ya, bebenah bareng. Ajakin suami bebenah bareng, masak bareng, Bu. Karena pernah ditanya oleh salah seorang sahabat kepada Sayyidah Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apa yang Nabi lakukan ketika di rumah? Apa yang Nabi lakukan ketika di rumah? Salah seorang sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apa yang Nabi lakukan ketika Nabi sedang di rumah? Bu, Sayyidah Aisyah mengatakan, Nabi SAW membantu pekerjaan rumah. Jadi sampaikan kepada pasangan, kepada suami, kalau suami juga ngebantuin kerjaan-kerjaan rumah, itu adalah unsur ibadah dan itu sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasul. Ya, tapi jangan mentang-mentang habis begini, bang cuci piring. Jangan, tetap lakukan kebersamaan. Ya, wallahu a'lam. Itu yang keberapa tuh? Yang terakhir, yang keempat, tetap ikhtiar kita sudah, maka kita minta kepada Allah, zat yang maha membolak-balik hati manusia. Kita hati lagi kosong sama suami, ya Allah, jangan kau buat hatiku kosong kepada pasangan. Suami yang mungkin hatinya kayaknya lagi cuek banget sama kita gitu, kita minta sama Allah. Mungkin kita nggak mampu menembus hatinya, tapi lisan kita mampu menembus langit untuk meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan berikan apa yang kau inginkan. Doanya pakai bahasa kita aja. Ya Allah, lembutkan hati suamiku untuk dia menyadari, bahasa kita. Minta sama Allah. Dan doa yang sangat masyhur yang ada dalam Al-Quran, yaitu doa yang ada dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, ya Allah, hablana, karuniakanlah kepada kami. Rabbana hablana min azwajina, dari pasangan kami,
Wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata ayun, yang bisa menyejukkan mata kami. Jadi memandangnya tuh enak di hati. Mandang tambah cinta, mandangnya tambah sayang. Jangankan memandang, berdekatannya aja akan menimbulkan cinta satu dengan yang lainnya. Dan sekali lagi, cinta harus dipupuk. Cinta harus dibina. Meskipun rumah tangga kita mungkin sudah puluhan tahun, tapi bukankah kita ingin bersama dunia sampai ke surga? Dan bukankah hati kita ingin menyatu meskipun satu rumah dan tetap satu jiwa? Oleh karena itu tetap harus dipupuk. Caranya, ikhtiarnya sudah, tinggal angkat tangan kepada Allah, minta sama Allah, mudah-mudahan permintaan kita pasti diijabah di waktu yang tepat. Ikhtiarnya sudah, sambil lurusin hati, ingin memperbaiki lebih baik lagi, ingin menjadi istri yang lebih soleh lagi, dan yang paling penting adalah jangan banyak menuntut, mulailah dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik buat pasangan kita, pasti Allah pun akan memantaskan suami memberikan yang terbaik buat kita. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri, insya Allah. Jadi kita rubah mindset dalam kehidupan kita. Jangan menganggap malu sama cucu, malu sama anak. Justru akan ada energi positif kepada anak-anak ketika melihat orang tuanya harmonis. Akan ada energi positif pada anak-anak, pada keluarga, apabila melihat orang tuanya senantiasa bisa menjaga kerukunan. Rukun, harmonis, romantis, masing-masing harus diciptakan, harus diikhtiarkan, karena agar meskipun kita dalam satu rumah tetap bisa saling mencintai. Jangan sampai serumah tapi enggak sejiwa. Naudzubillah. Jadi yang pertama, komunikasikan, sampaikan. Harus disampaikan, jangan kesel berkepanjangan. Jangan kesel berkelamaan. Kenapa? Karena kesel ini bisa menimbulkan energi yang negatif. Tapi pilih waktu yang tepat dengan bahasa yang baik, sambil kita pun juga introspeksi. Yang kedua, cari kegiatan, terbuka, sampaikan, ya, kemudian saling menghargai. Yang ketiga, cari kegiatan bersama masing-masing. Silahkan mulailah dari sekarang, cari kegiatan bersama. Jangan merasa gengsi, jangan merasa malu, karena pasangan halal kita, bukankah kita ingin memupuk kecintaan kita, memupuk keharmonisan rumah tangga kita? Maka buatlah itu senantiasa, dan jangan lupa minta bantuan sama Allah, minta Allah terlibat dalam rumah tangga kita. Di antaranya kita berdoa dengan doa yang kita senantiasa panjatkan, dan doa yang juga diajarkan dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan pulang dari sini kita bisa memupuk lagi, membina lagi rumah tangga kita, agar rumah tangga kita sakinah, mawaddah, rahmah bersama dunia, bersama sampai ke surga. Amin ya rabbal. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini masih ada 10 menit menjelang jam 10.30. Mau ada pertanyaan? Baik. Kayaknya udah pengen langsung pulang, mau praktekin yang tadi kayaknya nih ya. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja, saya Syarifah dari Pamulang. Ya. Ingin bertanya, ini kan serumah kita sejiwa. Kalau yang istilahnya LDM itu gimana ya, Ustazah? Ya. Karena kan saya Ya. posisinya lagi LDM dengan Ya. suami. Ya. Itu minta keikhlasan dari hati. Iya. Karena agak berat banget ya. Iya, iya, betul. Ya, terima kasih Ustazah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Syarifah sedang mengalami LDM. Tahu LDM? Long distance marriage. Hubungan pernikahan yang jarak jauh. Ya. Ya. Nanti kita bahas. Yang kedua ada lagi? Atau jawab dulu atau ya silakan, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak kok ngeyel ya gitu. Ya, baik. Ya.
Baik, satu lagi? Ya, di luar. Silakan. Mau masuk ke dalam atau pakai mikrofon? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Umi Rosita dari Pamulang. Ya. Saya ingin bertanya, waktu itu pernah ada yang nanya ke saya, kalau misalkan suami yang meninggal terus menikah lagi, apakah di surga nanti dia ketemu suami yang pertama atau yang kedua? Saya juga jawab masih ragu dengan saya bertanya. Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Suami meninggal, nikah lagi. Kira-kira bisa ketemu nggak ya sama suami yang pertama gitu ya? Apa yang kedua nih? Ya baik. Itu banyak tuh pertanyaan kayak gitu tuh. Ya, jawab ya. Ini saya sampai jam berapa waktunya? 11 kurang 15? Boleh. Baik, atau sampai jam 11? Jam berapa? Sampai jam 11. Iya, ibu anak duduk, saya kan ngomong di sini. Ya, insya Allah ya. Baik, pertama LDM, long distance marriage, hubungan jarak jauh dalam pernikahan. Ya, sejujurnya memang hubungan jarak jauh dalam pernikahan itu adalah hal yang nggak enak, berat. Ya, apalagi kita punya anak kecil, kadang-kadang kita perlu sesuatu. Kalau kita sedang punya masalah pengen cerita, pulang ke rumah pengen ada tempat berbagi, kadang-kadang sepi, ya. Ya, itu adalah sesuatu perjuangan pengorbanan seorang yang sedang jarak jauh dalam pernikahan. Tapi akan menjadi lapang hati kita, satu, apabila kita tahu suami kita pergi itu adalah untuk mencari nafkah. Yang dimana beliau itu pergi adalah untuk ibadah. Itu dulu aja yang pertama. Alhamdulillah dia mau keluar kota, dia pergi jauh, meninggalkan istri yang dicintainya, jauh dari anak yang dia sayanginya, demi mencari nafkah yang kebetulan rezekinya jauh di sana. Jadi lepas dulu nih hati, iya deh suami lagi berjuang di sana, bersyukur. Karena berapa banyak, mohon maaf, berapa banyak seorang istri yang punya suami di rumah nggak keluar-keluar. Karena belum punya kerjaan. Ada seorang yang bertanya sama saya, udah berapa lama gitu, Ustazah, saya mau ralat doa saya bisa apa enggak? Kenapa? Saya berdoa waktu suami saya jarak jauh. Ya Allah, izinkan suami saya di rumah, saya rindu. Doa suaminya kerja di luar kota gitu. Dia berdoa, ya Allah, izinkan suami saya di rumah. Saya pengen suami saya di rumah, saya pengen di rumah suami saya. Dikabul sama Allah, cuma suami di rumah beneran gitu. Kata dia, saya jadi nggak betah Ustazah, suami saya di rumah terus. Serba salah. Memang innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang tempatnya tuh suka berkeluh kesah gitu ya. Yang pertama adalah bersyukur bahwa alhamdulillah suami di luar sana sedang mencari nafkah. Sebenarnya hati dia pun juga susah jauh dari istrinya. Sesungguhnya hati dia pun juga sedih jauh dari anak-anaknya. Ya, oleh karena itu kita yang memang punya kebetulan suami mencari nafkah di luar kota, bismillah, lapangkan dada kita, positifkan thinking hati kita bahwa suami, alhamdulillah suami bekerja di luar untuk memberikan nafkah kepada kita. Dan memang rezekinya di sana. Meskipun berharap satu masa Allah izinkan bisa mendapatkan rezeki yang dekat dari rumah. Tapi bismillah. Yang kedua, ciptakan keharmonisan dengan cara buat komunikasi yang baik dengan pasangan. Zaman sekarang gak susah kok, ada komunikasi, ada telepon. Cuma juga jangan kelewatan dalam berkomunikasi. Tiap setengah jam ditelepon. Kamu ngapain? Kerja. Ya udah, hati-hati ya. Ya udah. Setengah jam lagi ditelepon, kamu ngapain? Kerja. Ada siapa di situ?
ngapain aja. Akhirnya komunikasinya nggak sehat. Buat komunikasi. Tinggal komunikasikan sama pasangan, kamu tuh biasanya bebasnya jam berapa sih? Kamu biasanya bebasnya tuh misalnya jam berapa? Kalau saya telepon enaknya, jadi saling menghargai. Enaknya sih habis maghrib deh, kalau ngomong saya udah di rumah, saya udah di tempat tinggal saya, udah di kos saya misalnya, apa segala macam gitu. Ya. Dan sampaikan, itu pertama komunikasi harian, dan sampaikan kepada pasangan, Pah, Bang, Abi, Ayah, kalau memang bisa Mas seminggu sekali pulang ke rumah. Karena biar gimana pun anak-anak butuh kamu di rumah. Kalau memang jaraknya memungkinkan, seminggu sekali pulang ke rumah. Karena memang disarankan juga oleh baginda Rasulullah SAW, hadis Nabi, ketika kau sudah melakukan pekerjaan yang satu, maka kembalilah untuk mengerjakan pekerjaan berikutnya. Artinya, kalau memang udah selesai nih semingguan, kan ada hari libur, pulang. Untuk apa? Untuk berbagi waktu dengan istri, berbagi waktu dengan anak, kemudian membuat sebuah quality time, kualitas waktu yang baik. Minta, itu hak kita. Hak seorang istri untuk Bang, tapi tiap minggu kamu pulang kalau memungkinkan. Tapi kalau memang kondisi tidak memungkinkan, disitulah dibutuhkan sebuah pengertian dari seorang pasangan. Tapi buat komunikasi yang baik, karena alat telekomunikasi sekarang sudah sangat gampang akses, bukan hanya bukan hanya komunikasi suara, tapi bisa video call. Kemudian yang terpenting ketika jarak jauh adalah jaga kepercayaan. Kalau sudah satu kepercayaan dirusak, maka tidak akan mudah dipercaya. Bang, Abang pergi jauh-jauh dari pandangan saya hanya menitipkanmu pada Allah. Maka mudah-mudahan kau bisa menjaga amanah itu. Sampaikan kepada suami bahwa jaga amanah itu sebaik-baiknya. Saya jauh darimu, ditinggal olehmu sudah menjadi luka sedih dalam hatiku. Ketika kau mengkhianati, itu jauh lebih sakit lagi. Sampaikan. Pun kita yang di sini, jaga kepercayaan itu. Jaga kepercayaan suami. Apa diantaranya? Anak dirawat dengan baik, hartanya suami kita jaga dengan baik, aurat kita tutup dengan baik. Bagaimana komunikasi kita dengan lawan jenis pun juga harus kita batasi. Lakukan apa yang ingin pasangan kita lakukan. Jangan lakukan apa yang gak ingin pasangan kita lakukan. Dan tambah lagi, doain di sholat duha, ya Allah, mudahkan suamiku mencari rizki, mudahkan suamiku mencari nafkah, dan izinkan kalau memang ada rizki yang lebih dekat, maka izinkanlah. Minta sama Allah. Gak apa-apa deh sekarang jauh dulu, tapi tolong izinkan ya Allah, berat rasanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah bebani seseorang di luar di batas kemampuannya. Sambil minta kita boleh di waktu duha, di waktu salat, ya Allah, rasanya aku pengen suami kerja deket, berikanlah pekerjaan yang lebih baik lagi, yang berdekatan, karena kenapa saya butuh dengannya. Sampaikan itu kepada Allah, maka insya Allah Allah akan ijabah. Ya, Bismillah, semangat. Dan insya Allah yakin kesabaran demi kesabaran yang kita lakukan itu semuanya bernilai pahala. Allahu a'lam. Ya, yang kedua, ya Allah Ustazah, saya udah ngasih tahu suami ngeyel. Gimana ini Ustazah? Ya, pertama saya ingin menyampaikan dari Al-Quran. Dan ini adalah sebuah obat buat kita semua. Ketika kita menemui pasangan kita, menemui teman kita, menemui mungkin lawan bicara kita, kalau kita kasih tahu tuh ngeyelnya luar biasa. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Satu, maafin dulu, ngertiin dulu. Emang suami tipenya begitu, ya. Kalau kita sudah maafkan, kalau kita sudah ngertiin, itu adalah satu langkah awal yang baik. Jadi kita nggak berpikir negatif. Yang kedua, wa'mur bil khuzil afwa, maafin. Yang kedua, sampaikan kebaikan. Bang, saya kan juga punya rasa. Saya tuh memberikan ini pengen yang terbaik. Sampaikan, komunikasi yang baik. Kalau memang tidak mampu dari lisan kita, mungkin kita minta sama Allah untuk apa? Bang, sesekali yuk bang kita ikut kajian. Mungkin dari lisan kita nggak terbuka, tapi mungkin bisa terbuka dari lisan orang lain. Ya, ngeyelnya itu mungkin ada sebabnya.
Karena gitu kita berhusnuzon dulu, tapi dengan kita membawa, yuk bang kita ngaji sesekali, insya Allah hatinya akan terbuka, ngeyelnya rada kurangan dikit. Sehingga kenapa ngeyel? Karena mohon maaf Bu, sifat ngeyel itu banyak faktornya. Karena ada seorang laki-laki, seorang suami yang bagaimanapun dia merasa bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu tetap di atas. Kamu nggak, artinya kalau ngasih tahu kita, kalau misalkan suami itu memberitahu istri memberitahu, rasanya kayak suami kayak nggak nerima gitu. Padahal sebenarnya sebuah kebenaran, cuma ngeyel karena nggak terima aja. Ada sisi gengsi mungkin pada seorang suami, nggak semua tapi beberapa. Oleh karena itu cara penyampaian kita coba lihat, adakah cara penyampaiannya menggurui, adakah cara penyampaiannya menyalahkan. Nah itu mungkin tidak diterima. Tapi coba atur bahasanya, ya bang yuk kita sama-sama jadi yang lebih baik yuk bang yuk. Jadi dia menerima, insya Allah menerima dengan lapang dadanya. Dan bukan dari lisan kita, mungkin kita ajak sesekali dengar kajian. Nggak bisa ustazah nggak bakal mau dia melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Sekarang udah banyak Bu kajian-kajian online. Sekarang sudah banyak kajian-kajian online, oleh karena itu sebentar. Sudah banyak kajian-kajian online sehingga pasang aja YouTube di TV. Mudah-mudahan layaknya batu ketika ditetesin air keras tapi nanti dia akan berlubang juga. Dan bukankah hati manusia itu Allah yang maha membolak-balik sehingga dengar sama-sama di mobil misalnya, di rumah misalnya dengar YouTube, dikencengin suaranya sedikit untuk merubah hatinya. Mungkin tidak mempan dari lisan kita, tapi mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah dari lisan orang lain sehingga agak kurang ngeyelnya, bahwa dia berhusnuzon, apa yang kita sampaikan ada tujuannya baik untuknya. Ya. Kemudian yang ketiga, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Yang ketiga, jangan gampang emosian. Ya, jangan kita ikutin hawa nafsu kita untuk akhirnya kita jadinya kesal juga gitu. Ya. Biarkanlah waktu yang menjawab, beri waktu, beri jeda sambil minta berdoa kepada Allah. Seperti saya bilang tadi bahwa layaknya batu yang keras pasti nanti akan lama-lama juga menetes ketika diteteskan, akan berlubang diteteskan air. Minta sama Allah, Allah lah yang maha membolak-balik hati manusia. Jadi pahamin dulu, ngertiin dulu sambil introspeksi bahasa kita bagaimana sih ketika menyampaikannya. Mungkin ngeyel karena nggak mau didengerin, nggak mau menerima masukan dari kita. Bisa karena bahasa kita kurang tepat, bisa di waktu yang tidak baik. Kemudian juga mungkin bahasa kita ya menggurui. Nah itu banyak faktornya. Tapi insya Allah terus pelan-pelan ya. Pelan-pelan bukan dari lisan kita, mungkin dari lisan orang lain. Insya Allah Allah akan bukakan pintu taufik wal hidayah. Allahu a'lam. Ya. Dan insya Allah niat baik ketika kita jalankan penuh kesabaran semuanya nggak akan sia-sia. Pasti ada pahalanya. Dan Allah tidak akan sia-siakan perjuangan kita. Ya. Yang terakhir suami meninggal, kemudian istri menikah lagi, kira-kira di surga ketemunya yang pertama apa yang kedua? Jawabannya adalah tergantung. Tergantungnya apa? Bisa jadi nih dua-duanya suami yang pertama, suami yang kedua di surga, ibunya yang nggak ada di situ. Sebab apa? Sebab jadi istri yang membangkang. Sebab apa? Sebab menjadi istri yang gak taat kepada suami. Sebab apa? Sebab istri yang gak bisa menjaga auratnya. Jadi mohon maaf Bu, mohon redho nih, mohon maaf, mohon ridho, mohon maaf. Jangan, mohon maaf ya, ini bahasa yang bukan saya pergunakan khusus buat ibu, bukan. Tapi mohon maaf buat kita semuanya. Jangan merasa kita tuh kepedean, kita masuk surga, bisa gak ya ketemu dia di surga? Tergantung semuanya. Sekali lagi, surga itu adalah pilihan. Siapa yang bisa masuk ke dalam surga? Orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi Caranya suami sudah yang pertama duluan, kita berdoa. Dengan cara apa? Kirimin doa, kirimin Fatihah, kirimin istighfar supaya terlebur semua khilaf dan dosa-dosanya. Sambil kita memantaskan diri kita untuk bisa menjadi istri yang solehah agar suami yang kedua ridho sama kita. Kalau suami yang kedua ridho sama kita bisa masuk surga. Pun suami pun yang kedua juga dia memberikan kehidupan dengan kebaikan-kebaikan. Suami yang pertama juga kita kirimkan Fatihah, kita kirimkan doa sehingga terkikis semua khilaf-khilafnya, bisa jadi di surga kita bertemu dengan keduanya. Amin ya Rabbal. Kata ibu asik menang banyak. Gak ada rasa cemburu di sana.
Karena semua penghuni surga akan berjumpa. Ala surim maudunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Nanti di surga itu akan berdampingan, akan bertemu. Suratul Waqiah ayat 16. Ala surim maudunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin, akan berdampingan, akan berdekatan, berada di dipan-dipan yang terbuat dari emas, terbuat dari dipan-dipan yang terhias dengan intan mutiara. Mereka akan berjumpa di sana. Siapa? Penghuni-penghuni surga. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanu mukhalladun, yang ketika lagi duduk, mungkin lagi bersama dengan pasangan-pasangannya, ada anak kecil wildan. Yatufu 'alaihim wildanu mukhalladun, ada wildan. Apa itu? Siapa itu wildan? Wildan anak kecil yang meninggal sebelum baligh. Dia akan menjadi wildan, menjadi pelayan surga. Dan tentu dia akan melayani orang tuanya dulu kan. Bi aqwabi wa abariko wa kasimi ma'in, itu si wildan bawa teko, bawa ibrik, bawa gelas yang terbuat dari emas. Dituangin tuh penghuni surga. Apa yang dituang? Minuman surga. Apa minuman surga? Arak. Tapi arak yang tidak memabukkan. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanu mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun, yang dimana minum itu nggak memabukkan, minum dikit cukup, banyak nggak kembung, minuman surga. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanu mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Di surga nanti ada buah yang buah-buah pilihan. Ya, buah pilihan tuh bukan kita yang metik. Kita pengen buah itu kutufu hadaniyah, pengen buah itu deh, buahnya nyamperin kita. Surga. Itu pengen ada pohon surga, pengen anggur itu deh, bukan kita yang ke sana. Tuh pohon surga, itu anggur yang nyamperin kita. Itu namanya kutufu hadaniyah. Ya Allah. Karena itu kita yang ada di muka bumi, mumpung masih ada di muka bumi, yuk kita kejar amalan-amalan yang bisa kita pantas diri kita menjadi penghuni surga. Dan kita mohon ampunkan suami kita yang pertama yang sudah berada di alam barzakh. Mudah-mudahan Allah hapus kikis semua dosa dan khilafnya agar bisa mendapati surga. Dan juga ketika sekarang kita sudah menikah dengan suami yang kedua, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi istri yang salehah, istri yang mudah berbakti kepada suami, istri yang mendapatkan ridho suami. Maka insya Allah kita semua sama-sama bisa menduduki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, jamaah sekalian, cukup sekian. Doa apa nanti aja? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ustazah atas ilmunya. Semoga kita semua dengan suami kita masing-masing, kita sehidup sesurga ya Bu Ustazah. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selesai sudah pengajian bulanan kita hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan dengan Bu Ustazah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Dan dapat kita amalkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir. Saya selaku MC dan mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah kata. Maaf Bu Ustazah, tadi bukan doa ya? Belum doa. Nggak apa-apa, tadi baca Fatihah. Nggak apa-apa. Silakan. Baik jemaah sekalian, kita tutup. Mau dilanjutkan dulu ngomongnya? Nah, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan semua niat kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa. Hajat kita dikabul. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi istri-istri yang salehah. Mudahkanlah suami kami untuk mencari nafkah dengan rezeki yang halal, yang barokah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang dinaungi rahmat-Mu, sakinah, mawaddah, rahmah. Rumah tangga kami yang sedang bermasalah, ya Allah, berikanlah jalan keluarnya dan berikanlah kebaikan-kebaikan agar senantiasa kami mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Ya Allah, lunakkan hati kami agar kami bisa menjalani kehidupan ini dengan sebagaimana mestinya.
pun juga lunakkan dan lembutkan hati pasangan kami, suami kami, agar mereka menyadari bahwa kami ingin betul-betul memiliki niat tulus ikhlas, ingin bersama dunia sampai ke surga. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan penuh rahmat-Mu, curahkan rahmat-Mu kepada kami, lindungi pasangan kami dalam mencari nafkah, lindungi kami dalam iman Islam teguh dan istiqomah, lindungilah keluarga kami senantiasa, dan kapanpun Kau jemput kami, izinkan wafat kami dalam keadaan husnul khatimah. Itilkan niyalah hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahsani al khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahil umurana wa balligh maqasidana waqdi hajatina wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa tammim masyruatina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama ataitana. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan doa kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf, mohon ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.